percobaan pemantulan cahaya. Adapun alat-alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah cermin datar, yang kedua lilin, ketiga cermin cekung dan cermin cembung, penggaris, HP, tusuk derajat, celah cahaya, dan kertas putih. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Tujuan percobaan: yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Yang keempat, menentukan fokus cermin cekung. Yang kelima, menentukan fokus lensa cembung. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian, nyalakan senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Dan kemudian gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian ukurlah sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Baiklah, selanjutnya adalah letakkan dan nyalakan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Kemudian, kita mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti susunan berikut. Nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Kemudian, gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat tegak, maya, dan diperkecil. Selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susunlah alat seperti susunan berikut. Nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Kemudian, gambarkanlah jalannya berkas sinar. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Kemudian, aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan tajam. Lalu, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar, bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian, geser benda menjauhi cermin cekung, lalu amati pada jarak tertentu. Bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus pada cermin cekung.
Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung.